Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk pertemuan pertama hari ini kita cukup perkenalan materi saja. Tetapi sebelum perkenalan materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah tetap semangat belajar walaupun kita tidak belajar seperti biasanya. Kemudian yang kedua, tetap siapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting nantinya di materi kita selanjutnya. Kemudian yang ketiga, jadikanlah pembelajaran di rumah seperti belajar di kelas. Jadi, siapkan tempat yang baik ya anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya, supaya durasi video kita tidak terlalu lama, sebelum kita masuk di materi, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu secara singkat saja, karena mungkin masih ada di antara anak-anakku sekalian yang belum kenal. Jadi nama saya Yupri, saya alumni Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Akuntansi. Untuk di SMA, kami diamanahkan mengajar dua mata pelajaran. Yang pertama adalah ekonomi khusus kelas 10 IIS dan prakarya atau kewirausahaan khusus kelas 12. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, adapun pengenalan materi kita ekonomi semester 1, kita mulai. Yang pertama KKM. Ya, jadi kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran ekonomi adalah 76 anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya penilaian. Ya, jadi penilaian tetap dilakukan seperti biasa. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, jadi tetap ada penilaian sikap. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Ya, ini melalui tugas-tugas nantinya. Dan ketiga adalah penilaian keterampilan. Ya, ini yang harus anak-anakku sekalian penuhi supaya bisa naik kelas. Jadi ada 3 penilaian. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, syarat kenaikan kelas. Yang pertama adalah tidak memiliki nilai C pada aspek sikap. Jadi tidak boleh nilai anak-anakku sekalian C di rapor nilai sikapnya supaya bisa naik kelas. Kemudian yang kedua, tidak memiliki nilai pengetahuan tidak tuntas sejumlah 3 mata pelajaran. Ya. Jadi anak-anak sekalian, 3 mata pelajaran tidak boleh ada nilai yang tidak tuntas sebanyak 3 pelajaran. Kemudian sama untuk nilai keterampilan tidak boleh juga ada 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Kemudian yang keempat, syarat kenaikan kelas adalah memiliki nilai rapor semester 1 dan semester 2. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ini adalah inti yang perlu kami sampaikan pada hari ini, pada pertemuan pertama ekonomi, yaitu materi pembelajaran kita nantinya selama semester 1. Ya. Bab pertama, ya, konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, ini bab pertama nanti yang kita akan pelajari, konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun kompetensi dasarnya atau KD-nya, KD 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Ya, ini menyangkut tentang pengetahuan. Kemudian KD 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Ini aspek yang dinilai adalah keterampilan. Kemudian anak-anakku sekalian, materinya adalah yang pertama pengertian ilmu ekonomi, kemudian yang kedua masalah ekonomi, ketiga pilihan
kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelima, biaya peluang. Keenam, prinsip ekonomi. 7, motif ekonomi. 8, pembagian ilmu ekonomi. Kemudian ke-9 adalah ekonomi syariah. Ini yang kita pelajari di bab pertama. Kemudian selanjutnya bab kedua, permasalahan dan sistem ekonomi. KD 3.2 yang hendak ingin dicapai dalam aspek pengetahuan adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian KD 4.2 dalam aspek keterampilan menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian materinya anak-anakku sekalian adalah permasalahan pokok ekonomi klasik, produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ekonomi modern, apa, bagaimana, untuk siapa, barang diproduksi. Kemudian yang kedua, materinya adalah sistem ekonomi. Kemudian yang ketiga, sistem perekonomian di Indonesia. Kemudian lanjut, bab 3. Adapun materi bab 3, ya, bab 3 tentang pelaku kegiatan ekonomi. KD 3.3 dalam aspek pengetahuan yang hendak ingin dicapai adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian KD 4.3 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dalam aspek keterampilan. Kemudian materinya anak-anak sekalian adalah kegiatan ekonomi yang pertama, kemudian yang kedua adalah pelaku ekonomi. Kemudian bab 4 yaitu pasar dan terbentuknya harga pasar. KD 3.4 dalam aspek pengetahuan yang hendak ingin dicapai adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar dalam aspek keterampilan. Adapun materinya anak-anakku sekalian adalah pengertian pasar, kemudian peran pasar dalam perekonomian, kemudian yang ketiga macam-macam pasar, kemudian 4 struktur pasar atau bentuk pasar, kemudian yang terakhir adalah peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur. Inilah mungkin anak-anakku sekalian pertemuan pertama kita hari ini, ya. Jadi tugasnya adalah dicatat materinya yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.